Ya, jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Sebuah tajuk yang akan kita bahas kisahnya kali ini. Ya baik teman-teman sekalian, ternyata teman-teman kita itu memiliki potensi lebih cepat untuk mengkhianati kita. Sebab mereka mudah merasa iri, mereka juga sering menjadi manja dan lalim tentunya. Berkaitan dengan hal ini, sejarah umat manusia telah banyak menuliskan kisah kemunafikan seorang teman. Salah satunya adalah kisah dari pertengahan abad ke-9 Masehi. Seorang pemuda bernama Michael III naik tahta ke Kekaisaran Bizantium. Ibunya, Kaisar Theodora, telah dikudeta dan diasingkan ke sebuah biara, sementara kekasihnya, Theodictus, telah dibunuh. Yang memimpin konspirasi ini untuk mengasingkan Theodora dan menobatkan Michael adalah paman Michael sendiri, yakni Bardas, seorang pria cerdas dan ambisius tentunya. Saat Michael naik tahta, ia adalah seorang penguasa muda yang tidak berpengalaman dan dikelilingi oleh intrik para pembunuh dan orang-orang keji. Pada masa berbahaya ini, ia butuh seseorang yang ia percayai sebagai penasehatnya. Ia mengingat Basilius, seorang teman baiknya. Nah, Basilius sama sekali tidak berpengalaman dalam pemerintahan, apalagi politik. Ia hanya seorang pengurus istal atau kandang kuda istana. Walau begitu, ia telah membuktikan rasa kasih dan syukurnya berkali-kali kepada sang kaisar baru ini, yakni Michael. Mereka bertemu beberapa tahun sebelumnya ketika Michael mengunjungi istana tepat seekor kuda liar terlepas. Basilius, seorang tukang kuda muda yang berasal dari keluarga Makedonia, telah menyelamatkan nyawa Michael. Kekuatan dan keberanian si tukang kuda itu membuat Michael terkesan. Itulah sebabnya ketika menjadi kaisar, Michael langsung menaikkan pangkat Basilius dari seorang tukang kuda rendahan menjadi kepala istal istana. Ia menganugerahi temannya itu dengan hadiah dan banyak bantuan. Dan mereka pun menjalin hubungan pertemanan yang tidak terpisahkan. Ya, beberapa saat kemudian Michael memerintahkan agar Basilius dikirim ke sekolah terbaik di Bizantium. Dan si tukang kuda rendahan itu kemudian menjadi anggota istana yang berbudaya serta modern. Layaknya kaisar-kaisar sebelumnya, Michael pun membutuhkan abdi yang setia. Siapa lagi yang lebih bisa ia percayai untuk menduduki jabatan pengurus rumah tangga kerajaan dan ketua penasehat kalau bukan seorang pemuda yang berhutang segalanya kepadanya. Menurut Michael, Basilius bisa dilatih untuk melakukan pekerjaan itu. Apalagi Michael sangat menyayangi Basilius sebagaikan adik kandungnya sendiri. Ya, setelah mengabaikan orang-orang yang merekomendasikan pamannya, Bardas, yang mana jauh lebih cakap, Michael malah memilih temannya. Jadi ini satu kisah teman yang sangat setia ya. Jadi lanjut cerita, setelah dinobatkan di posisi tersebut, Basilius belajar dengan cepat dan dengan segera menasehati kaisar untuk masalah-masalah kenegaraan. Satu-satunya masalah sepertinya adalah uang. Basilius tidak pernah merasa puas dengan uang yang ia terima. Setelah mengecap kemewahan kehidupan istana di Bizantium, Basilius menjadi serakah. Ia tidak merasa cukup dengan keuntungan yang ia miliki dari menjadi pejabat tinggi istana. Michael menggandakan gajinya, menambahkan 3 kali lipat. Tidak hanya itu, Michael juga mengangkatnya menjadi bangsawan dan menikahkannya dengan kekasih gelapnya sendiri, yakni Eudoxia Ingerina. Mempertahankan agar teman dan penasehatnya yang amat bisa ia andalkan itu tetap setia dan loyal padanya walau ia harus membayar dengan setinggi apapun.
Ya, tetapi kemudian masalah lebih banyak muncul. Saat Paman Michael, Bardas menjadi pemimpin pasukan tentara, Basilius dengan cerdik memanfaatkan jabatannya sebagai penasihat istana. Ia meyakinkan Michael bahwa pamannya Bardas itu terlalu ambisius. Basilius meracun pemikiran Michael. Ia menekankan bahwa Bardas yang telah membangun konspirasi untuk menumbangkan kaisar sebelumnya dan menobatkan Michael menjadi kaisar bisa saja melakukan hal yang sama, membuat konspirasi untuk menjatuhkan Michael dan naik tahta. Alhasil racun Basilius ini pun berhasil hingga sang kaisar setuju untuk membunuh pamannya itu. Luar biasa ya. Ya, Basilius pun mulai mengatur siasat selama balap kuda yang seru. Basilius mengejar Bardas di tengah gerombolan massa dan menusuknya hingga mati. Tidak lama setelah itu, Basilius meminta izin untuk menggantikan memimpin pasukan tentara dengan alasan agar ia bisa terus mengendalikan negara dan memberantas pemberontakan. Nah, permintaannya pun dikabulkan. Gila, kurang baik apa coba si Michael ini? Jadi kita lanjut. Sekarang kekayaan dan kekuasaan Basilius makin besar tentunya. Dan beberapa tahun kemudian, Michael yang menghadapi masalah keuangan karena sifat royalnya sendiri, meminta Basilius untuk melunasi utang-utangnya yang telah ia pinjam bertahun-tahun. Michael shock tentunya dan tercengang karena Basilius menolaknya dengan mimik yang sangat kurang ajar. Sehingga sang kaisar tiba-tiba menyadari bahwa yang ia hadapi mantan tukang kuda yang telah menjadi seorang bangsawan di istana itu telah memiliki banyak uang darinya, lebih banyak sekutu dalam pasukan, tentara, dan senat daripada si Kaisar Michael. Ya, hingga pada akhirnya lebih berkuasa daripada sang kaisar itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, setelah mabuk-mabukan semalaman akibat merasa dikhianati oleh sang sahabat, Michael terjaga dan mendapati dirinya dikelilingi oleh tentara suruhan Basilius. Basilius pun hadir dari kejauhan saat itu untuk mengamati saat mereka menusuk mati sang kaisar. Setelah sang kaisar wafat, Basilius mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar. Kemudian ia berkuda melewati jalanan Bizantium sambil memamerkan kepala mantan dermawan dan sahabat karibnya itu di ujung sebilah tombak panjang. Sangat ironi ya teman-teman sekalian. Ibarat pepatah ya, air susu kau balas air tuba ya. Inilah salah satu contoh kisah nyatanya gitu. Ya, makanya teman-teman sekalian, Voltaire, seorang penulis yang cukup tersohor di abad pertengahan, itu pernah berkata, katanya, quotes-nya seperti ini, "Ya Tuhan, lindungilah aku dari teman-temanku. Aku bisa melindungi diriku dari musuhku, tapi tidak dari temanku." Ya, terkadang memang kita sering dibutakan oleh persahabatan. Saking inginnya kita menjalin hubungan yang erat, kita sampai lupa dengan realitas yang terjadi. So, teman-teman sekalian, kalau pendapat saya pribadi, tidak ada salahnya kita berteman, apalagi menjalin persahabatan tentunya. Sangat baik malahan. Walau begitu, jangan sampai kebaikan kita malah dimanfaatkan. Bertemanlah sewajarnya. Pertemanan yang lebih baik adalah pertemanan yang saling memahami, tidak berat sebelah. Pertemanan yang berteman karena Tuhan itu juga lebih baik lagi. Jadi kita perlu waspada terhadap teman-teman kita. Sebaliknya, kita boleh mempekerjakan mantan musuh kita. Sebab ia bisa lebih setia daripada teman karena memiliki lebih banyak alasan untuk membuktikan dirinya. Nah,
untuk contoh kisah musuh menjadi teman terbaik ini nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, oke? Thanks for watching until the end. Saya Aping Repajuri. Cheers.